Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa imanan di sana berarti berpuasa dengan meyakini akan kewajiban puasa. Kemudian ihtisaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidq wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan hikmah dari bulan puasa Ramadan. Tentu kita ketahui bahwa hadis yang sangat terkenal ketika masuki bulan puasa Ramadan, yaitu hadis Bukhari nomor 38 yang berbunyi, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan syarat apa? Imanan wahtisaban, dengan syarat penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa imanan di sana berarti berpuasa dengan meyakini akan kewajiban puasa. Kemudian ihtisaban itu beliau memberikan pemahaman, yaitu adalah berharap, ihtisaban berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu hikmah adanya bulan puasa yaitu adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dijelaskan wasyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng juga bisa. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus wala yaskhab, maka janganlah kalian berkata keji dan juga janganlah kalian berteriak-teriak. Fa in sabatun ahadun au qatalahu, jika ada orang yang mencercanya, jika ada orang yang memeranginya atau diajak bertengkar umpamanya, maka falyaqul inni mru'un shaimun, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa. Hadis tersebut menjelaskan bahwa puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah perisai. Selama tidak dinodai dengan perkataan atau perbuatan kotor yang dapat merusak hakikat pahala dari puasa itu sendiri, maka insya Allah hadis yang pertama tadi kita akan diampuni dosa-dosanya. Maka ketika kita diajak untuk menggibah, memfitnah, mengolok-olok orang lain, hantam orang lain, maka ataupun kita yang diajak berantem, diajak untuk bertengkar, maka anjuran Rasulullah, katakanlah aku sedang berpuasa. Seperti itu ya. Kemudian
Dalam konteks ini saya menjelaskan bahwa puasa sebagai junnah atau perisai setidaknya ada 3 manfaat dari puasa itu sendiri. Yang pertama faidatun ruhiyah, kemudian faidatun ijtimaiyah, kemudian faidatun sihhiyah. Di antara yang pertama tadi itulah ruhiyah. Puasa Ramadan itu menjadikan kita untuk membiasakan diri agar berlaku sabar, kemudian mengekang hawa nafsu. Sabar dalam artian apa? Sabar dalam artian ketika kita mendapatkan suatu ujian, umpamanya pada bulan puasa kita tidak bisa makan, di sana letak kita untuk melatih kesabaran kita. Maka di sini manfaat puasa yang pertama itu adalah faidatun ruhiyah, atau mengekang hawa nafsu. Kita memiliki harta yang banyak. Memiliki harta yang banyak. Kalau setiap hari kan kita makan-makan, toh. Kita makan-makan. Kalau pada bulan puasa kita diperintahkan untuk menahan tadi, junnatun. Maka di situ adalah sebagai junnah tadi, perisai, benteng untuk mengekang hawa-hawa nafsu yang kita. Mulai dari orang yang sudah berkeluarga, mengekang hawa nafsunya pada siang hari. Kemudian kita yang belum masih jomblo umpamanya seperti itu kan. Masih jomblo, belum nikah, itu kita perintahkan untuk mengekang hawa nafsu kita pula. Hawa nafsu dari makan, minum, rokok dan lain sebagainya, ngopi dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini adalah faidatun ijtimaiyah, yang mana puasa itu kita dilatih, dibiasakan untuk hidup tertib, hidup disiplin, hidup rukun, damai dan bersatu padu. Maka di sini kita umat Islam, tentunya umat Islam, mari kita bersikap adil, cintai keadilan, kemudian biasakan diri untuk bersatu, apalagi di tengah-tengah pandemi hari ini. Mari kita bersatu padu, mari kita saling mengikat satu sama lain. Perbedaan-perbedaan pendapat itu hal yang lumrah, akan tapi persatuan itu adalah nomor 1. Maka kita dalam istilah Pancasila itu adalah persatuan Indonesia. Itu dalam konteks bernegara. Kemudian dalam konteks ukhuwah Islamnya, mari kita bersatu padu pula. Seperti itu. Kemudian ada juga di sini faidatun sihhiyah, bahwasanya berpuasa itu dapat membersihkan usus-usus pencernaan kita yang sering makan setiap hari, bisa dibersihkan seperti itu. Itu dalam rangka manfaat yang ketiga itu adalah dari segi kesehatan kita. Puasa itu sehat. Siapa yang bilang puasa itu dapat mati? Itu hal yang mustahil terjadi ya kalau orang puasa itu mati. Maka dari sini 3 hal itu yang harus kita pegang. Yang pertama tadi adalah faidatun ruhiyah, kemudian faidatun ijtimaiyah, kemudian yang ketiga yang terakhir itu faidatun sihhiyah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi atau penyakit yang hari ini melanda seluruh umat dunia. Mari, sekali lagi, mari kita menyambut bulan suci Ramadan di tengah pandemi ini dengan bersukaria, dengan senang hati, dengan penuh keimanan kita berpuasa. Cukup yang itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.